kasih Bapa untuk pernyataan malam hari ini. Engkau sungguh ada di tengah-tengah kami. Engkau mengasihi kami ya Bapa. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan Yesus. Engkau Immanuel bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah kita berjaga-jaga seperti dalam doa, supaya kita tetap berdiri teguh dan tidak goyah, dan tetap percaya firman Tuhan. Tiba saja Bapa kami merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kuduskan urapi pemberitaan firman Tuhan, kuduskan urapi hamba-Mu, tutup kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus, dan berbicara malam hari lewat firman Tuhan ke dalam hati kami, dan Roh Kudus mampukan kami untuk merenungkan dan melakukan setiap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat segala penguasa di udara, kami patahkan di dalam kuasa darah anak domba Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, ya luar biasa pernyataan Tuhan malam hari ini, supaya kita tetap semua berjaga-jaga. Amin. Dan tema firman Tuhan malam hari ini yaitu Aku Pemenang. Coba kita sama-sama katakan 2, 3. Aku pemenang. Amin. Mungkin ada di antara kita, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah, dimanapun saudara melihat siaran ini, berkata kata-kata ini kayaknya kurang tepat diaplikasikan saat-saat ini. Mungkin yang lebih cocok, saya lagi terpuruk, saya lagi jatuh, saya lagi dalam kesesakan. Itu memang keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Tapi percayalah bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Amin. Iya. Kalau firman Tuhan memberikan kita satu dorongan, dan firman Tuhan memeteraikan bahwa kita bisa jadi pemenang, maka itu akan terjadi. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Luar biasa firman Tuhan ini. Dari pembacaan kita ini ada 3 tahap atau 3 langkah untuk kita lakukan supaya kita menjadi pemenang. Ya, dan ini yang Paulus lakukan dan dia menjadi pemenang. Yang pertama yaitu proses. Ya. Walaupun Paulus dalam hatinya meyakini dan mempercayai bahwa dia akan menangkap nanti, sebenarnya dia sedang mengalaminya, tapi dia masih berkata di sini bahwa bukan seolah-olah aku telah memperolehnya atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Nah, ini adalah proses. Jadi langkah pertama, tahap pertama untuk kita menjadi pemenang, yaitu kita harus dan siap diproses. Amin. Ya. Karena di dalam Matius 10 ayat 38 dikatakan di sana, ya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, ini adalah proses. Pikul salib itu dalam proses. Nah, proses itu adalah masa-masa yang paling sulit dalam hidup kekristenan kita. Kenapa saudaraku? Karena ketika kita mengalami
proses, kita sedang mengalami pembentukan Tuhan. Dan pembentukan itu tidak ada yang enak. Pembentukan itu tidak menyenangkan, sakit. Dan tidak jarang kita jumpai iman seseorang goncang. Bahkan ada yang tidak tahan uji dan akhirnya berpaling dari Tuhan. Setiap orang percaya pasti melalui proses ini. Semua orang di ruangan ini maupun kita yang melihat, yang percaya kepada Yesus, kita harus melalui ini. Tidak ada orang yang lolos dari proses. Kita nggak bisa berkata, Bapak jangan proses saya dong, saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Pasti kita sanggup. Amin. Kenapa saudaraku? Sebab Tuhan bukan hanya menghendaki kita selamat, tetapi juga menjadi sempurna, berharga dan mulia. Itulah tujuan proses. Kalau kita tidak diproses dan tidak mau diproses, maka kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Karena lewat proses inilah sebenarnya tujuan Tuhan itu memindahkan hati kita dari dunia ini kepada Tuhan, ke dalam kerajaan Allah. Kita yang sudah diproses pun bahkan begitu beratnya untuk meninggalkan dunia. Kita mungkin sudah lama ikut Tuhan, hati kita masih begitu gampang terikat kepada dunia. Bagaimana kalau nggak diproses? Maka mungkin kita hanya lip service, aku mengasihi Tuhan. Kita memuji Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Itu hanya lip service. Tapi hati kita sesungguhnya masih mencintai dunia ini. Dan kita pun ada yang sudah sebenarnya mengenal kasih karunia. Rekan kerjanya Paulus, dia masih dalam meninggalkan aku. Karena apa? Karena hatinya mencintai dunia. Apalagi kalau kita tidak dibentuk. Nah itulah salib. Tuhan bilang, barang siapa tidak mau memikul salib, artinya tidak mau dibentuk dan tidak mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Itu pernyataan dari Tuhan Yesus. Dan sebenarnya Tuhan memberikan kita satu gambaran tentang proses rohani itu hampir mirip-mirip dengan proses lahiriah jasmani. Kita sini mungkin sudah rata-rata jadi orang tua ya, sudah punya anak, mungkin ada yang masih kecil, ada yang sudah besar. Dan proses itu hampir mirip. Kenapa kita membentuk anak kita? Tujuannya apa? Supaya anak kita ini bertumbuh dengan benar, supaya anak kita ini bisa menjadi kuat, menjadi tangguh, supaya anak kita ini menjadi anak yang baik. Amin. Saudara bayangkan, mungkin saya nggak usah bahas banyak. Saya percaya Bapak Ibu mengerti. Bayangkan tuh anak itu dibiarin, nggak pernah dari lahir sampai dia gede, atau sampai kawin nggak pernah ditegur. Saudara kira-kira dalam bayangannya itu anak jadi apa? Saya rasa dunia ini akan kacau. Kalau kita dilahirkan dan gak pernah dibentuk, ditegur dari orang tua kita, dibiarin aja, nyolong dibiarin, kita jahat dibiarin. Bayangkan betapa kacaunya dunia ini. Udah didik orang tua aja masih tetap ada yang lost. Dan demikian juga Tuhan. Nah jadi Paulus berkata bahwa bukan seolah-olah aku telah, tapi juga Paulus berkata bahwa aku masih berjuang. Dan ada satu perkataan Paulus yang
terus mengiang-ngiang dalam hati saya nggak bisa lupa kata-kata Paulus itu. Padahal dia adalah rasul yang terbesar, yang sudah pasti lolos. Tapi pasti dia bisa berkata begini, jangan-jangan aku yang memberitakan Injil, aku sendiri yang ditolak. Kata-kata itu sangat tajam sekali. Dia yang begitu luar biasa masih takut nanti dia ditolak Tuhan di hadapan Tuhan nanti. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, jadi saudaraku, jadi suka atau tidak, mau atau tidak, ketika saudara percaya Tuhan, harus masuk pada guru. Amin. Proses itu adalah bagian dari keseharian kita yang proses Tuhan. Kita yang suka bersungut-sungut, suka ngomel-ngomel, ya, gampang marah, dikasih hujan, marah, hujan melulu, panas melulu. Jadi Tuhan bilang, kamu maunya apa? Kapan ini jemuran? Yang ibu-ibu, gimana mau kering ini jemuran? Hujan melulu. Begitu kering, musim panas melulu. Nah, jadi kita manusia ini karena dosa, maka kita semua sudah memang kacau. Kadang-kadang anak-anak kita, saudaraku, saya pernah melihat anak-anak gitu. Bagi saya ini anaknya harusnya bersyukur, makannya ikan terus daging terus. Tapi ngomongnya apa? Tiap hari ayam melulu. Di luar sana banyak yang nggak bisa, jangankan ayam, cekernya aja nggak bisa makan. Ya. Ada lagi ikan melulu. Di luar sana banyak yang tidak bisa makan ikan. Saya tahu benar itu karena saya melayani pemulung. Saya sering kali di Pecenongan situ. Saya sering kali, bahkan saya sering beli anak itu. Kalau saudara nggak tahu sekarang selama COVID ada nggak? Malam-malam situ kan banyak, di Pecenongan itu kan banyak itu tuh, banyak makanan itu tuh. Saudara kadang-kadang saudara lihat orang tuh di luar tuh, ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak berdiri di depan restoran tenda begitu itu orang makan. Saudara kok ngapain itu? Nunggu itu pelayan, orang habis makan, kumpulin makanan, tulang, dibuang ke sampah di depan situ. Dia tungguin, begitu dia buang, dia ambil, dia bungkus dulu. Nanti dia pergi ke emperan, dia korek-korek, dan saya ikutin saudara. Saya penasaran, ngapain? Dia bungkus itu, dia ke emperan ruko, dia korek, tulang ayam dipisahin, kepala ayam, kepala ikan diambil saudara. Ngapain? Dimakan, diisap. Kita nggak bersyukur, diberkati, nggak bersyukur, mereka kita dibuang-buang. Nah, makanya kita perlu dibentuk Tuhan. Tidak ada lagi cara lain. Satu-satunya jalan Tuhan supaya kita sampai kepada tujuan seperti Paulus, yaitu padang gurun. Proses. Amin. Jadi saudara, kita siap aja. Pembentukan Tuhan itu, saudaraku, tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan sudah takar. Amin. 1 Korintus 13 tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu persis nggak bakal mati saudara di proses, nggak bakal mati. Walaupun kita bilang Tuhan, dia nggak sanggup lagi, nggak mampu lagi Tuhan. Beberapa hari ini ada Tuhan biasanya begitu mengenal doa. Kenapa? Saya nggak sanggup sendiri. Saya bilang, kamu gak sendiri, ada Tuhan Yesus. Oh ya gitu ya Ben. Saking beban di dalam keluarga dan di pekerjaan di kantor, saya gak kuat sendiri Ben. Saya gak sanggup sendiri jalanin sendiri begini. Kamu gak sendiri kok. Jadi Tuhan mau membentuk kita, manusia roh kita, supaya kita terus dibersihkan, dimurnikan, dan bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Saudaraku, ego kita, ya, keras kepala kita, Tuhan tahu apa yang dibentuk dalam hidup kita. Dia tahu itu. Dia nggak akan sembarangan, ya,
Seperti kita orang tua, kita bentuk anak kita karena kita tahu ini perlu dibentuk, ini perlu diluruskan. Tuhan pun begitu. Yang kedua, untuk kita sampai kepada gol itu pemenang, kata Paulus, melupakan apa yang di belakangku. Nah, melupakan ini bukan berarti kita tidak bisa lagi mengingatnya, ya. Kita masih bisa mengingatnya, tapi dimaksud firman Tuhan di sini, saudaraku, yaitu kita harus berdamai dengan masa lalu. Nah, ini masalah besar, ya. Kenapa kita sukar maju dalam Tuhan? Karena banyak anak-anak Tuhan itu selalu mengingat-ingat masa yang lalu. Trauma-trauma masa lalu itu yang direnungkan, dan itu Paulus menggambarkan itu sebagai beban berat. Saudara bayangkan nih, saudara coba sambil lari pagi yang suka jogging begitu, sambil pikul ransel, tas ransel, dan taruh beban di dalamnya mungkin 50 kilo, sambil lari, gimana? Berat nggak? Berat. Saya pernah waktu kami lagi dilatih di camp kepemimpinan, itu yang tahap terakhir MDC gitu, itu yang latih kita tuh latihan tentara, latihan Kopassus yang latih kita. Benar-benar sampai waduh, saya bilang aduh saya nggak sanggup kayak ini. Latihan pertama dari Jakarta, nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa dompet, nggak boleh bawa apa-apa, nggak boleh bawa uang. Dikasih mobil tentara Kopassus buat kita sampai di Bogor. Di Bogor suruh cari duit sendiri untuk naik angkot ke puncak. Terserah caranya. Jadi kita ngamen. Jadi saya naik bis ngamen. Iya, ngamen untuk dapat ongkos sampai ke sana. Nah, kita tuh bertim tuh kurang lebih 5-6 orang. Ada yang ke restoran, ada yang minta di jalan. Begitu kita ketemu lagi, udah berapa? Belum cukup, pergi lagi. Kita masuk sama-sama ke pasar. Begitu cukup untuk angkot, kita naik angkot. Sampai di sana, nah kita bawa berbekalan banyak, bawa panci apa semuanya, tas ransel. Nah, tim kita ada beberapa wanita, jadi kita laki-laki yang pikul ranselnya, dan saya pikul kurang lebih 100 kilo. Yang lainnya masih banyak. Ngos-ngosan, turun lembah, naik gunung, masuk ke dalam hutan lagi. Sedang Tuhan, saya nggak sanggup ini, saya mengangkat tangan di jalan ini. Udah gitu ada ibu-ibu tim kita pingsan karena jantung. Dia nggak bilang kalau dia jantungan. Kita bawa di situ, udah kelabakan semua. Ya udah, saya thinking aja setengah jam baru dia sadar. Jantung loh. Wah, saya bilang sampai sana latihan tentara. Dia di atas baru yang 5-6 meter ada si pengaman tali, terus suruh lompat. Waduh, itu benar-benar menakutkan. Tiarap di lumpur, tiarap di kawat. Tengah malam terlambat bangun pagi, wah distrap gitu. Begitu saya lepas beban itu, saya tanggalkan semua, ringan. Sehari pun naik turun gunung, nggak masalah. Nah, jadi saudaraku, beban ini, ya, masa yang lalu itu adalah seperti beban yang kita pikul. Memang nggak ada bendanya, tapi masa lalu itu adalah di dalam alam roh. Itu sesuatu beban yang lebih berat daripada benda satu karung. Kita tersakiti, terluka, gagal, melakukan kebodohan. Kita renungi, kenapa gue dulu begini, bodoh amat ya, kenapa dulu kok begini. Kita ingat semua itu, kita renungkan, kita susah melupakan itu. Itu masalah besar. Kita susah di dalam Tuhan. Ketika kita mau maju, ya bisa ingatin,
lu nggak layak. Kita ada berdoa, lu nggak layak, lu kan dulu begini. Ingat lagi, benar juga, susah maju. Lebih parah lagi, kembali ke masa yang lalu. Banyak luka-luka yang kita ingat dan susah banget. Kita tidak bisa melupakan masa lalu, kita disakiti, bahkan mengingat orang itu berpuluh-puluh tahun. Kegagalan kita. Yesaya 43 ayat 18. Yesaya berkata di sini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Kenapa Yesaya mengatakan firman Tuhan? Tuhan berfirman kepada Yesaya dan Yesaya sampaikan firman-Nya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, jangan perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Kalau kita ingat itu, rasanya kita nggak bisa maju. Kenapa Tuhan bilang jangan ingat? Ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang yang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan mau membawa kita kepada masa depan, hal yang baru. Tapi kita lebih senang untuk mengingat masa lalu. Bahkan hal yang baik pun boleh kita kenang, tapi jangan kita mengingat itu. Seringkali banyak orang berkata, dulu waktu saya masih muda, wah saya luar biasa, saya begini-begini. Selalu yang itu jadi perbandingan tanpa melihat sekarang ini. Dulu saya begini, sekarang bukan begini, sekarang tak bisa lakukan lagi. Justru kan ingat yang dulu. Tuhan bilang, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru artinya masa ke depan. Nah, Paulus bilang, aku melupakan yang di belakang dan berlari ke depan. Nah, prinsip berlari yang baik yaitu melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri ke depan. Itu prinsip berlari yang benar. Makanya kalau saudara melihat pelari, gemblengannya itu luar biasa. Itu benar-benar tak boleh ada beban baik secara mental, apalagi beban secara fisik. Enggak ada saudara lihat pelari kan pakai baju-baju yang berat kan, pakai celana-celana training, enggak ada. Semuanya minim, seringan mungkin, dan ini mesti rileks dan berlari. Itu pun di tengah jalan banyak yang kandas. Nah, secara roh, dalam alam roh, beban itu kadang-kadang lebih berat daripada yang kelihatan. Ingat satu masalah aja saudara, satu masalah kita ingat, itu udah berat, bahkan membuat kita susah tidur. Benar apa betul? Ini salah satunya. Ya, itu secara rohani. Padahal kita tanya kenapa? Nggak tahu nih. Kamu mikir apa? Kamu mikir apa? Dia mikir tapi nggak tahu mikir apa. Nggak bisa tidur. Babe doain, sebab kenapa? Dia nggak bisa tidur. Ada masalah apa? Nggak tahu. Kamu mikir apa? Nggak tahu. Pokoknya pikiran di jalan aja. Lebih berat daripada beban yang kelihatan. Tuhan bilang, jangan ingat yang berlalu sudah berlalu. Baik kenangan yang manis, apalagi kenangan yang pahit. Kita harus lihat ke depan. Amin. Nah, jadi Paulus mau kita berdamai dengan masa lalu. Berdamai. Kalau saudara berdamai baru bisa melupakan. Ya udah kemarin kita yakin diampuni Tuhan. Bahkan banyak orang anak Tuhan yang belum yakin diampuni masa lalunya. Banyak saudara. Berapa kali saya doakan, kita doakan, dia nggak yakin.
Apakah benar-benar Tuhan sudah mengampuni saya? Kamu udah minta ampun belum? Udah. Tapi dia merasa belum diampuni. Kalau begini susah. Tuhan bilang, aku sudah mengampuni, aku sudah melupakan kata Tuhan. Tapi kita masih ingat-ingat. Tuhan aja lupain. Nah, hati nurani kita menuduh kita. Saudaraku, di sini masalah besar. Setiap kita orang percaya itu sukar melupakan yang di belakang. Kadang-kadang kita udah tidurkan masalah itu, tapi kadang-kadang iblis masih panah. Begitu kita ingat, harusnya kita berkata begini, apalagi kalau kesalahan. Kita bilang ini, iblis, Tuhan sudah ampuni saya. Amin. Kalau enggak saudara akan ditarik lagi ke masalah merasa bersalah. Dan kalau kita sudah ditarik dengan benar merasa bersalah, itu susah lepas. Iblis tarik panjang. Itu cara iblis untuk membuat kita terikat dari masa lalu. Dan kalau kita terikat masa lalu, itu sudah masuk badan yang memikul mungkin lebih dari 100 kilo beban di pundak. Dalam alam roh gak kelihatan, tapi Alkitab bilang beban berat. Beban berat. Tuhan bilang Matius 11, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Beban berat dosa, beban berat masalah, itu lebih berat daripada beban secara lahiriah. Nah, mari kita mau belajar untuk kita meyakinkan diri kita bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa saya. Amin. Karena di sini juga banyak yang bermasalah di sini. Dibilang, Bape, rasanya aku belum diampuni. Kenapa kamu bisa ngomong gitu? Karena saya masih bisa ingat-ingat. Rasanya kok besar banget. Yang ingatin kamu itu adalah iblis. Tapi saya masih merasa belum yakin diampuni. Kalau begini susah. Kamu yakin Alkitab bilang Tuhan ketika kita minta ampun, Tuhan itu mengampuni dan melupakan. Nah, iblis yang membuat kita ingat-ingat supaya kita terikat, tertambat. Nah, kalau kita, saudara coba kalau mau praktek ya, kita ikat, kita mungkin mau praktekannya, coba ikat diri saudara yang tali terus ikat di tiang, saudara jalan, bisa maju nggak? Palingnya memutar di tempat itu, nggak bisa maju. Kenapa? Ada tali mengikat kita dengan pohon, sama juga dalam alam roh, nggak ada talinya jasmani, tapi tali beban itu mengikat kita, tertambat. Kita mau maju, rasanya kita jalan, rasanya kita maju. Nah, ini udah masuk gereja tuh udah bertahun-tahun, tapi kita merasa kok nggak ada kemajuan karena kita jalan di tempat. Yang ketiga, Paulus berkata, fokus pada tujuan, yaitu garis finish. Artinya memandang hadiah di depan kita. Kalau mau jadi pemenang, seorang pelari ataupun dalam pertandingan olahraga apapun, kenapa bisa begitu termotivasi untuk menang? Kenapa? Dia melihat piala, melihat hadiah. Hadiah inilah yang memotivasi. Ya. Pemenang itu bukan berarti tidak pernah babak belur. Pemenang itu bukan berarti tidak pernah jatuh. Bahkan pemenang itu lebih banyak jatuhnya. Pemenang itu lebih banyak babak belurnya. Dari situlah dia belajar. Coba saudara cek orang-orang yang berprestasi, babak belurnya tuh jatuhnya tuh banyak banget. Iya. Yang nemuin lampu ini, saudara tahu siapa? Siapa yang nemuin lampu? Thomas Alva Edison. Tuh, saudara tahu gagalnya berapa kali?
Ada yang baca sejarahnya? 1000 kali. Tapi dia nggak menyerah. Bahkan dia pernah praktekin ngeramin telur ayam. Iya. Dan kita bisa terang begini. Saya baca banyak orang-orang berprestasi, itu bonyoknya banyak, babak belurnya banyak, jatuh bangunnya banyak. Tapi begitu di belakang, di depan bangkit, udah mendesak dia. Amin. Karena memandang upah atau hadiah itu menciptakan semangat. Jadi pelari itu dia bayangkan, wah hadiah di sana 100.000 US dollar, ataukah dalam bentuk piala. Karena kebanggaannya itu adalah pemenangnya. Nah, Paulus mengatakan bahwa motivasi untuk meninggalkan masa lalu dalam ayat 14, berlari-lari ke depan, yaitu tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan surga. Yaitu apa? Bukan hanya keselamatan, keserupaan dengan Kristus. Dan pada akhirnya Paulus berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Paulus menyelesaikan. Luar biasa. Paulus itu bonyoknya banyak banget, babak belur itu banyak banget. Dia rasul yang terbesar, tapi juga saudaraku penderitaannya lebih besar daripada yang lainnya. Kalau saudara baca kisahnya dalam surat-surat yang ditulis dalam Alkitab, waduh, kelaparan, maut, ketelanjang, apa semua dia lalui. Dia ngalami. Kapalnya karam, dia ngalami semuanya. Dipabut ular, pokoknya mungkin secara lahiriah lebih besar daripada Yesus di luar penyaliban. Tidak ada lagi seperti itu. Makanya dia menulis di dalam Roma bahwa kemuliaan yang kita terima itu tidak sebanding dengan penderitaan. Luar biasa hebatnya. Saudara, emas yang murni itu bisa murni karena pembentukannya. Saudara mau beli permata berlian, semakin besar karatnya, semakin nilainya tinggi. Kemuliaan yang kita terima nggak sebanding dengan penderitaan. Itu proses. Saudara yang mau beli BBB bisa, tapi saudara harus bersedia kocek kantong yang 1,5 M mungkin sesuai dengan tipenya. Itu namanya harga yang kita bayar sesuai dengan kemuliaan yang kita terima. Saudara beli sepeda berapa? 1 jutaan kurang lebih. Saudara beli motor lebih mahal lagi kan, kemuliaannya lebih besar, harganya juga semakin besar. Beli mobil harganya semakin besar, tapi sesuai dengan kemuliaan yang kita terima. Mobilnya itu kemuliaannya. Kita ingin berkat, selalu berdoa ingin berkat yang besar, tapi kita nggak mau bayar harga. Doa aja malas, nggak mau. Ibadah malas, bahkan nggak mau. Tapi kita berdoa untuk berkat, tapi kita nggak mau bayar harga. Dan nggak mungkin saudaraku. Saudara mau beli emas 100 gram ke toko emas, Cik mau beli emas berapa ya 100 gram? Harganya katakanlah berapa itu? Berapa itu 100 gram? Anggap aja 100 juta deh contoh. 100 juta, saya nggak mau Cik, setelah saya mau bayar 10 juta. Nggak bisa dong. Kalau 10 juta sekian gram, nggak bisa 100 gram, tapi cuma bayar 10 juta. Nggak bisa. Sama juga kita mau ingin kemuliaan yang besar, tapi kita mau bayar harga, nggak bisa. Tuhan itu adil.
Amin. Jadi kita berikan kita contoh-contoh yang sebenarnya itu sederhana, enggak sulit kata firman Tuhan. Nah, biarlah saudaraku 3 langkah ini siap diproses, melupakan yang di belakang dan fokus kepada tujuan panggilan surgawi. Kalau kita lakukan langkah-langkah ini, kita pasti keluar sebagai pemenang. Amin. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, mencarikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan. Saudara percaya Tuhan akan menepati setiap janjinya kalau kita mau melakukan bagian kita. Mari kita mau submitkan diri kita, siap diproses, dibentuk Tuhan. Ketika dibentuk Tuhan, kita jangan marah, jangan bersungut-sungut, jangan lari, jangan mundur, dan kita mau melupakan yang di belakang, sekalipun itu masa-masa yang lalu yang seram, masa yang menyedihkan, masa yang membuat kita sakit, terluka, membuat kita trauma. Tuhan berkata, aku telah melupakan. Mari kita melupakan juga. Kita melepaskan, percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kita, menerima kita. Dan mari kita mau fokus kepada tujuan panggilan surgawi, yaitu mahkota. Sampai kita maju dan kita fokus terus membangun manusia rohani kita, supaya kita terus bertumbuh. Ujian terhadap iman, kata firman Tuhan dalam Roma pasal 5, menghasilkan ketekunan. Kalau kita sudah sampai kepada ketekunan, berarti kita akan bertahan sampai akhir. Orang yang tekun itu karena sudah melalui pembentukan, tahan banting, tahan uji, dan dibentuk habis-habisan, dan dia bertekun dan dia akan sampai kepada garis finish. Terima kasih Bapak. Malam hari ini banyak di antara kami Bapak, Engkau melihat beban-beban itu. Haleluya. Engkau ada di tengah-tengah kami Bapak. Engkau mau supaya kita saling menguatkan satu sama lain. Mungkin mari kita ambil 2-3 menit saudaraku. Mungkin bentuk 3 orang, ya, wanita dan pria saling menguatkan. 3 orang, 2 atau 3 orang silakan, ya. Ku percaya
perkasa, roh yang teguh. Engkau berikan kepada roh kami Bapa sebagai pemenang, karena ada benih pemenang dalam diri kami lebih daripada pemenangnya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah saling mendoakannya Bapa. Kami percaya apa yang kami ikat di tempat ini terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di tempat ini terlepas di surga. Karena Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah 2-3 orang bersekutu di dalam nama Yesus, dan mendengarkan setiap doa-doa kami Bapa. Sebentar kami mau pulang dari semua membungkus kami patahkan segala bentuk roh maut, roh kecelakaan, orang kuat iblis, dan segala panah-panah iblis dari Bapa. Kami pulang membawa kelegaan, kemerdekaan, kelepasan, kesembuhan, dan pemulihan oleh darah anak domba Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua diberkati ya Bapa, dan sejahtera Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita malam ini sampai Maranatha, di dalam nama Mesias Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.